Rumah itu terletak di sudut jalan kecil di pinggiran kota Semarang. Tampak tua namun terawat, dindingnya dilapisi cat krem yang mulai memudar, dipadukan dengan pagar besi yang sedikit berkarat. Di balik pagar itu, tumbuh beberapa pohon Kamboja dan melati yang menebarkan aroma khas di pagi hari. Rumah itu adalah milik Bu Lestari, seorang janda berusia 50 tahun yang hidup seorang diri sejak kepergian suaminya 5 tahun lalu. Untuk menyibukkan diri dan mengisi hari-harinya yang sepi, ia membuka usaha rumah kos kecil-kecilan bagi mahasiswa rantau. Bu Lestari dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh perhatian. Ia jarang berbicara banyak, tetapi senyumnya selalu mengundang rasa hangat bagi siapapun yang melihatnya. Dalam diamnya, Bu Lestari menyimpan banyak cerita. Tentang kenangan bersama suaminya, tentang anak-anak kos yang datang dan pergi, dan tentang rindu yang sering datang di malam hari saat kesunyian terasa begitu menusuk. Suatu sore di awal bulan Juli, seorang pemuda datang membawa tas ransel besar di punggungnya. Bajunya sederhana, wajahnya bersih, dan mata yang tampak kelelahan tapi jujur. Namanya Damar, seorang mahasiswa tingkat akhir dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing. Ia diterima magang di sebuah kantor hukum di pusat kota dan membutuhkan tempat tinggal sementara. "Selamat sore, Bu. Ini rumah kos Bu Lestari ya?" tanya Damar sopan, menundukkan kepala sedikit. Bu Lestari yang tengah menyapu halaman menoleh. "Iya, Nak. Kamu Damar, ya? Yang sudah kirim pesan minggu lalu?" "Iya, Bu. Saya yang kirim pesan lewat WhatsApp kemarin. Maaf kalau mendadak." Dengan gerakan lembut, Bu Lestari membukakan pintu gerbang. "Masuk, ayo, kamarnya sudah saya siapkan." Damar mengikuti Bu Lestari masuk. Ia memperhatikan sekeliling rumah itu. Tertata rapi, bersih, dan penuh sentuhan perempuan. Di dinding tergantung lukisan-lukisan bunga, dan aroma kayu manis samar-samar tercium dari dapur. Kamar yang disediakan berada di ujung koridor, dekat taman kecil di belakang rumah. Dari jendela, terlihat pohon jambu yang sedang berbuah. Damar tersenyum kecil. "Kamarnya nyaman sekali, Bu. Terima kasih banyak," ucap Damar, meletakkan tasnya. "Kalau ada yang kurang, bilang saja ya, Nak. Di sini kamu bisa pakai dapur bersama dan jemur baju di belakang." Jelas Bu Lestari dengan sabar. Hari-hari pertama Damar di rumah kos itu berjalan tenang. Ia bangun pagi, berangkat kerja, pulang menjelang senja, lalu membaca buku atau menyelesaikan tugas di kamar. Namun seiring waktu, Bu Lestari mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang pemuda itu. Cara Damar selalu mencuci piringnya sendiri, cara ia tak pernah lupa menyapa, dan bagaimana sesekali ia duduk termenung di taman belakang sambil menatap langit senja. Ada sesuatu dalam diri Damar yang mengingatkan Bu Lestari pada masa mudanya. Kesederhanaan, kejujuran, dan mungkin kesepian yang tak diucapkan. Ia mulai menyiapkan sepiring kecil kue setiap sore, meletakkannya di meja ruang tengah, berharap Damar menemukannya saat pulang. Tak ada kata yang diucap, hanya senyum singkat sebagai balasan. Tapi dari situ, sesuatu perlahan tumbuh. Bukan sekadar perhatian antara ibu kos dan anak kos, melainkan getaran samar yang belum berani diberi nama. Dan malam pun datang, membawa hawa dingin, serta pertanyaan-pertanyaan yang belum punya jawaban. Waktu berjalan cepat di rumah kos Bu Lestari. Hari-hari yang awalnya tampak biasa mulai terasa berbeda sejak kehadiran Damar. Pemuda itu, dengan segala kesederhanaannya, seperti membawa angin baru ke dalam kehidupan yang lama, stagnan. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya memberi warna yang lembut dan menenangkan, layaknya embun yang turun diam-diam di pagi hari. Sore itu, langit mendung dan udara terasa dingin. Bu Lestari sedang menyiangi tanaman di taman belakang saat ia melihat Damar pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak murung, langkahnya lebih berat dari biasa. "Sudah pulang, Nak?" sapa Bu Lestari, tanpa melepaskan pandangan dari tanaman lidah mertua di hadapannya. Damar hanya mengangguk kecil. "Iya, Bu. Hari ini pekerjaan di kantor dibubarkan lebih cepat." Ada jeda. Bu Lestari tak bertanya lebih jauh, tetapi ia tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran pemuda itu. "Kalau kamu ingin cerita, Ibu di sini saja. Kadang lebih ringan kalau dibagi," ucapnya pelan, suaranya nyaris terseret angin.
Damar menatap wanita parubaya itu beberapa detik. Lalu ia menghela napas dan duduk di bangku kayu dekat taman, tak jauh dari tempat Bu Lestari berdiri. Tadi pagi, supervisor saya marah karena ada kesalahan dalam laporan magang, padahal saya yakin sudah saya periksa. Katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Bu Lestari. Ibu yakin kamu sudah berusaha sebaik mungkin, ujar Bu Lestari sambil menatap Damar. Kadang, orang marah bukan karena kesalahan kita, tapi karena masalah yang mereka sendiri bawa dari rumah. Damar tersenyum tipis. Iya, mungkin benar. Tapi saya tetap merasa bersalah. Saya datang ke kota ini ingin membuktikan bahwa anak desa juga bisa dipercaya. Mendengar itu, hati Bu Lestari menghangat. Ia melihat dalam Damar bayangan mendiang suaminya semasa muda, keras kepala tapi penuh integritas. Ia menepuk bangku kayu di sebelahnya. Temani ibu minum teh sore ini, ya. Sudah lama rasanya tidak ada yang ngobrol di taman ini. Damar mengangguk. Beberapa menit kemudian, Bu Lestari kembali dengan nampan berisi 2 cangkir teh panas dan sepiring pisang goreng hangat. Percakapan mereka sore itu meluncur perlahan. Damar bercerita tentang desanya, tentang ibunya yang menjanda sejak ia kecil, tentang perjuangannya meraih beasiswa. Sementara Bu Lestari mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk atau tersenyum. Ia pun mulai menceritakan sedikit tentang masa mudanya, tentang suaminya yang dulu seorang guru, dan tentang kesepian yang menjadi teman sehari-harinya sejak ditinggal orang yang paling ia cintai. Waktu terasa melambat. Udara sore yang sejuk, suara dedaunan yang ditiup angin, dan aroma teh melati dari cangkir, mereka menciptakan suasana yang intim tapi tak terucap. Mereka tak saling menyentuh, tak saling menatap terlalu lama, tapi ada sesuatu di antara mereka yang perlahan tumbuh, diam-diam dan rapuh. Malamnya, saat Damar kembali ke kamarnya, ia tak bisa langsung tidur. Ia menatap langit-langit sambil mengingat percakapan mereka. Ia menyadari bahwa Bu Lestari bukan sekadar ibu kos yang baik hati. Ia adalah seseorang yang membuatnya merasa aman, dimengerti, dan dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan di kota besar ini. Sementara itu, di kamarnya yang remang, Bu Lestari duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap bulan yang menggantung di langit malam, hatinya penuh gejolak. Ia tahu perasaan yang mulai tumbuh ini tidak bisa dianggap biasa. Damar masih sangat muda dan ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia menepuk dadanya perlahan, seakan mencoba menenangkan degup yang mulai tak wajar. Lestari, jangan mulai, bisiknya pada diri sendiri. Namun seperti embun di pagi hari, perasaan itu tak bisa dicegah kehadirannya. Ia datang pelan-pelan, mengendap di relung hati yang selama ini sunyi. Dan malam itu, rumah tua di sudut jalan kecil itu kembali sunyi. Tapi kali ini bukan karena sepi, melainkan karena 2 hati yang sama-sama diam, dalam rasa yang belum sempat diberi nama. Hari-hari setelah percakapan sore itu terasa berbeda. Damar semakin sering membantu Bu Lestari, menyapu halaman, membetulkan genteng bocor, bahkan sesekali memasak bersama di dapur kecil rumah kos itu. Tak ada yang meminta, tak ada kewajiban, tapi kehadiran mereka di ruang yang sama semakin menjadi kebiasaan yang dirindukan. Bu Lestari mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya bentuk kepedulian, bahwa Damar seperti anak sendiri, bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun setiap kali ia melihat tatapan mata pemuda itu yang diam-diam memandangnya atau mendengar suaranya memanggil Bu dengan lembut, ia tahu ini bukan sekadar kepedulian biasa. Pada suatu malam, hujan turun deras, petir menggelegar dan listrik padam. Rumah kos menjadi gelap gulita, hanya temaram cahaya lilin di ruang tamu. Bu Lestari keluar dari kamarnya membawa 2 lilin kecil dan memanggil para penghuni kos untuk mengambil masing-masing satu. Damar yang sedang membaca di kamarnya ikut keluar. "Biar saya bantu, Bu," katanya cepat, mengambil korek dari tangan Bu Lestari. Mereka berdiri berdampingan di dapur, cahaya lilin memantulkan bayangan di dinding. Hujan di luar seperti tirai yang memisahkan mereka dari dunia. Sunyi, kecuali deru hujan dan degup jantung yang saling mereka sembunyikan. "Bu Lestari." Damar memecah keheningan. Kalau saya bilang, saya tidak lagi memandang ibu seperti dulu, apa ibu akan marah?" Lestari membeku.
Lilin di tangannya sedikit bergetar, nyalanya menari-nari tak menentu. "Damar," ucapnya pelan, matanya menatap lantai. "Kamu tahu kamu sedang bicara pada siapa?" "Saya tahu. Saya bukan anak kecil, Bu. Saya tahu ini mungkin terdengar tak pantas, tapi saya tidak bisa berpura-pura. Tiap hari saya bangun dan menunggu waktu sarapan. Bukan karena saya lapar, tapi karena saya ingin melihat Ibu. Saya ingin Ibu tahu bahwa kehangatan yang saya cari di kota ini, saya temukan di mata Ibu." Lestari memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu bagai pisau dan pelukan sekaligus. Ia ingin menyangkal, ingin tertawa kecil dan menganggapnya khayalan anak muda. Tapi ia tak sanggup. Karena jauh di dalam hati, ia pun merasa hal yang sama. Namun ia juga tahu, ada dunia di luar dinding rumah kos ini, dunia yang tak akan memahami. "Damar," ucapnya lagi, kini dengan suara yang berat. "Ibu, tidak bisa. Ibu terlalu tua untukmu. Dunia akan mencibir. Orang tuamu, mereka tidak akan terima." Damar mendekat, hanya setengah langkah, cukup untuk membuat napas Lestari tercekat. "Saya tidak peduli. Selama ini saya berjuang sendirian, Bu. Tapi saat bersama Ibu, saya merasa pulang. Apakah itu salah?" Lestari menggigit bibir. Matanya basah. Hujan makin deras, seakan langit pun menangis untuk keputusan yang tak bisa ia ambil. "Apa kamu tahu kenapa Ibu tidak pernah membuka hati sejak suami Ibu meninggal?" Tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Karena Ibu tahu, rasa itu bisa jadi indah sekaligus menakutkan." Mereka terdiam. Api lilin di antara mereka terus berkedip, seolah menunggu keputusan. Kemudian Lestari berbalik, berjalan menuju ruang tamu, meninggalkan Damar dengan kata-kata yang menggantung di udara. "Tidurlah, Dam. Besok kamu harus kerja?" Damar tak mengejar. Ia berdiri di sana cukup lama, sampai nyala lilin habis dan gelap kembali menyelimuti. Hatinya nyeri, tapi ia tahu perasaan itu telah diungkap. Ia tidak akan menyesal. Dan Bu Lestari di balik dinding ruang tamu menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa hidup kembali. Tapi hidup, sayangnya, tak selalu memberi ruang untuk cinta yang datang terlambat, atau mungkin terlalu berbeda. Waktu terus berlalu, dan meski percakapan itu tak pernah lagi dibicarakan, udara di antara Bu Lestari dan Damar berubah. Mereka masih berbincang, masih duduk bersama di meja makan atau menyapu halaman berdua, tapi ada batas tak kasat mata yang mulai mengeras. Bukan karena mereka saling menjauh, tapi karena masing-masing mencoba menjaga sesuatu yang tak boleh retak. Harga diri, kenangan, dan rasa hormat. Damar mulai lebih sering pulang larut, bekerja paruh waktu di kedai kopi, dan mengerjakan tugas kuliah sampai larut malam. Bu Lestari memperhatikannya dari jauh, menyimpan masakan di tudung saji, menyalakan lampu teras agar ia tak pulang dalam gelap. Tak ada lagi percakapan panjang, hanya sapaan-sapaan, singkat dan senyum yang terasa pahit. Suatu pagi yang cerah, saat embun masih menggantung di ujung daun, Damar datang membawa koper kecil dan ransel yang penuh sesak. Ia berdiri di ambang pintu rumah kos, tampak ragu. "Bu, saya diterima magang di luar kota, 6 bulan, katanya." Lestari mengangguk, senyumnya tenang. "Selamat, Dam, Ibu bangga." "Saya mau pamit. Mungkin setelah magang saya akan lanjut kerja di sana." Lestari mencoba tersenyum, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada genangan di sana. "Terima kasih untuk semuanya, Bu. Untuk rumah ini, untuk perhatian Ibu, dan untuk membiarkan saya merasa berarti, meski hanya sebentar." Lestari mendekat, lalu memeluk Damar dengan hangat. Bukan pelukan kekasih, tapi bukan pula semata-mata seperti seorang ibu. Itu pelukan seseorang yang akhirnya berani menerima bahwa cinta tak harus selalu dimiliki untuk bisa tetap tinggal di hati. "Jaga dirimu baik-baik. Dunia di luar sana keras, tapi kamu akan bertahan," bisiknya. Damar mengangguk, lalu melangkah keluar, melewati halaman tempat dulu mereka menanam pohon pandan bersama, melewati jejak-jejak yang tak kasat mata tapi abadi. Beberapa bulan berlalu, rumah kos kembali sepi. Penghuni berganti,
tapi tak ada yang menggantikan kehadiran Damar di sudut-sudut rumah itu. Bu Lestari kembali pada rutinitasnya, membersihkan kamar kosong, menyiram bunga, menyeduh teh sore sambil membaca buku. Namun kini ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, ia tak lagi merasa sepenuhnya sendiri. Ada suara yang tertinggal di kepalanya, ada kenangan yang melekat di dinding rumah tua itu, dan yang paling penting, ada bagian dari hatinya yang bangkit kembali setelah sekian lama terkubur dalam sunyi. Suatu sore, surat datang dari Damar. Tulisan tangannya rapi, singkat, tapi penuh makna. Ibu Lestari, saya harap Ibu sehat. Kota ini ramai, tapi hati saya tetap kembali ke halaman rumah kos itu. Setiap pagi saya teringat embun di pandan yang kita tanam dan teh hangat yang Ibu sajikan. Saya tidak menyesal pernah mencintai Ibu. Walau cinta itu tak berbalas seperti yang saya harap, tapi ia telah menjadikan saya lelaki yang lebih kuat, lebih lembut, lebih mengerti bahwa cinta sejati kadang harus dilepaskan. Saya akan kembali suatu hari, bukan untuk mengulang, tapi untuk menyapa, untuk memastikan bahwa Ibu tahu, Ibu pernah dan akan selalu berarti. Salam hormat dan sayang, Damar. Bu Lestari menatap surat itu lama. Kemudian ia tersenyum, sebuah senyum tulus, hangat, dan damai. Ia tahu hidup tak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi ia juga tahu dalam satu masa kehidupan yang singkat, ia dan Damar pernah saling menyentuh jiwa satu sama lain. Dan itu cukup. Ia bangkit dari kursi, berjalan ke halaman, menyiram pohon pandan yang kini makin rimbun. Embun masih menggantung di daunnya, dan di sana, di halaman kecil itu, cinta pernah tumbuh, diam-diam, tapi dalam, tak dimiliki, tapi tetap abadi.